Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Putra Kusuma Putra dengan NIM 231510109 dari kelas A. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi tentang wired versus wireless, serta kabel tembaga dan fiber optik. Lanjut saja ke materi pertama, yaitu perbedaan antara jaringan wired dan jaringan wireless. Yang pertama, jaringan wired merupakan media transmisi yang menggunakan kabel. Media transmisi ini memiliki keterbatasan jangkauan dan banyak memakai tempat untuk jaringan kabel. Akan tetapi, media transmisi ini memiliki kemampuan transfer data yang lebih cepat, tingkat keamanan yang tinggi, dan biasanya digunakan dalam area lokal, misalnya dalam satu gedung antar gedung. Kemudian, jaringan wireless merupakan jaringan yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik sebagai komunikasi datanya. Jaringan wireless atau media transmisi tanpa kabel ini memiliki keunggulan, salah satunya yaitu dapat diakses oleh pengguna di mana saja berada, namun kemampuan transfer datanya lebih kecil dibanding dengan jaringan kabel. Jadi secara perbedaan antara jaringan wired dan wireless yaitu jaringan wired menggunakan kabel sebagai media transmisinya, keamanan lebih tinggi dan kemampuan transfer data yang lebih cepat. Namun jaringan wireless memanfaatkan gelombang elektromagnetik, namun lebih praktis karena dapat diakses di mana saja. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama yaitu wired yang berbasis kabel tembaga, di mana keuntungannya yaitu koneksi yang lebih stabil. Jadi kabel tembaga ini memberikan koneksi yang stabil dan dapat diandalkan karena kurang rentan terhadap gangguan elektromagnetik. Selanjutnya, harga yang relatif murah. Kabel tembaga relatif lebih murah dalam hal biaya per meter dibandingkan dengan serat optik. Nah, kelemahannya yaitu kabel tembaga rentang gangguan fisik. Artinya rentan terhadap kerusakan fisik seperti patah, lipatan, atau korosi yang dapat mengganggu transmisi data. Yang berikutnya, terbatas dalam jarak. Kabel tembaga memiliki batasan dalam mentransmisikan data. Selanjutnya wired dengan berbasis fiber optik, yaitu keuntungannya yang pertama ada kecepatan yang tinggi. Fiber optik dapat mendukung kecepatan transfer data yang sangat tinggi karena menggunakan cahaya sebagai medianya. Selanjutnya yaitu tidak rentan terhadap gangguan elektromagnetik. Fiber optik tidak terpengaruh oleh gangguan elektromagnetik, membuatnya cocok untuk lingkungan dengan banyak gangguan. Namun kelemahannya yaitu biayanya yang tinggi dan perawatan fiber optik. Selanjutnya itu kelemahan. Pertama ada biaya yang tinggi. Instalasi dan perawatan fiber optik biasanya lebih mahal dibanding dengan kabel tembaga. Yang kedua, rentan terhadap kerusakan fisik. Meskipun lebih tahan gangguan elektromagnetik, serat optik masih rentan terhadap kerusakan fisik seperti patah atau melengkung. Itu membuat kaca-kaca dalam fiber optik itu pecah sehingga tidak memantulkan cahaya dengan sempurna. Selanjutnya yaitu wireless dengan nirkabel. Yang pertama keuntungannya. Yang pertama yaitu mobilitas. Nirkabel memungkinkan perangkat untuk terhubung tanpa kabel, memberikannya mobilitas yang lebih besar serta luas. Yang kedua yaitu mudah diakses. Tidak perlu instalasi fisik kabel, membuat jaringan nirkabel lebih mudah diakses dan diperluas. Namun memiliki kelemahan. Yang pertama yaitu rentan terhadap gangguan elektromagnetik. Sinyal nirkabel dapat terganggu oleh perangkat elektronik lain, struktur bangunan, atau intervensi dari sumber lain. Selanjutnya itu kecepatan dan stabilitas tergantung pada jarak. Jarak antar perangkat dan titik akses nirkabel dapat mempengaruhi kecepatan dan stabilitas koneksi jaringan wireless. Selanjutnya, saya akan membahas tentang data yang dikirim melalui medium antara wired dan wireless.
Nah, pada wired ini ada dua jenis, yaitu yang berbasis tembaga serta fiber optik. Nah, yang pertama yang berbasis tembaga. Representasi data dalam kabel berbasis tembaga, data 1 dan 0 dipresentasikan oleh sinyal listrik. Ketika listrik mengalir dengan kekuatan tertentu, itu dipresentasikan sebagai 1. Dan ketika tidak ada arus atau kekuatannya rendah, itu dipresentasikan sebagai 0. Kemudian yang berbasis fiber optik, yaitu representasi data dalam fiber optik data 1 dan 0 dipresentasikan oleh pulsa cahaya yang dikirim melalui serat optik. Ketika pulsa cahaya hadir, itu dipresentasikan sebagai 1, dan ketika tidak ada pulsa cahaya, itu dipresentasikan sebagai 0. Selanjutnya yaitu wireless yang nirkabel. Jadi menggunakan modulasi gelombang elektromagnetik. Representasi data dalam nirkabel, data 1 dan 0 dipresentasikan oleh modulasi gelombang elektromagnetik. Ini bisa berupa variasi dalam frekuensi amplitudo atau fase gelombang elektromagnetik. Misalnya, dalam modulasi amplitudo, sinyal diperkuat untuk mewakili 1 dan dilemahkan untuk mewakili 0. Sekian yang dapat saya ucapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.